Rahmat puji. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat berkumpul membersamai dengan Ibu Lisa yang pada kesempatan hari ini mendapatkan satu kesempatan yang mungkin tidak semua guru mendapatkan kesempatan ini. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu bercucuran atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sama-sama mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian, Ibu Yanti yang menjadi pembimbing praktek dari teman kita Ibu Lisa Fatirija SPD yang pada kesempatan ini sedang berbunga-bunga karena mendapatkan kesempatan, karena ini kesempatan yang harus selalu kita syukuri karena tidak semua rekan guru mendapat kesempatan ini. Nah, karena kesempatan ini juga merupakan satu prestasi yang perlu kita dukung, yang perlu kita motivasi, yang perlu kita berikan kesempatan untuk teman-teman kita maju ke depan, karena tentunya manfaatnya bukan hanya untuk Bu Liza saja, tapi tentunya untuk kita semua dan umumnya untuk peserta didik kita yang ada di SDN Keramat Beji. Saya berdiri di depan pada kesempatan hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau pada kesempatan ini ada rapat dengan PGRI dan Koperasi Kecamatan Beji. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yanti, dan kita perkenalkan inilah SDN Keramat Beji yang ada di Keramat Beji, dan seperti inilah kami. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan karena kondisi dan keadaan kita yang seperti ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah kita persiapkan, yang sudah diupayakan juga oleh Bu Liza bisa bermanfaat untuk pribadinya Bu Liza dan untuk kita semua. Karena tentunya nanti teman kita di sini sudah ada dua yang menjadi CGP, yaitu Bu Vio Dolorosa yang pertama, lalu ini kesempatan kedua kepada Bu Liza. Mudah-mudahan kesempatan yang lain juga ada untuk teman-teman kita yang lain, karena masih banyak yang muda-muda, lalu juga banyak potensi-potensi yang ada yang mungkin nanti bisa punya kesempatan seperti yang sudah dialami oleh Bu Vio dan Bu Liza. Serasa itu tentunya kami sebagai tuan rumah pada kesempatan hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam penerimaan kami, dalam sarana prasarana yang ada di kami, karena ya memang seperti inilah SD kami. Sekali lagi terima kasih, selamat datang, dan tentunya selamat untuk Bu Liza. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sangat bermanfaat untuk Bu Liza dan untuk kita semua, dan umumnya untuk peserta didik kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Muhaya yang sudah memberikan sambutannya yang sangat hangat di pagi hari ini. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Miss Yanti sebagai pengajar praktik saya yang insya Allah membersamai saya selama 6 bulan ke depan. Kepada Miss Yanti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi
nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Ibu Muhayya ya, sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah SDN Keramat Beji, dan pastinya yang saya banggakan rekan-rekan pengajar di SDN Keramat Beji, dan tentunya juga dengan Ibu Lisa sebagai CGP Angkatan 9 yang saat ini sedang saya dampingi. Sebelumnya saya izin berpantun boleh? Tadi kan kata Bu Lisa bilang ada yang harusnya masuk siang jadi masuk pagi gitu ya. Saya pantun Cikini ke Gondangdia. Bapak Ibu pagi-pagi udah di sini gara-gara saya. Ya, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiron karena sudah menyambut dengan hangat, ditambah matahari pagi yang membuat sangat hangat lagi, lebih hangat lagi. Dan Masya Allah luar biasa sambutannya dari Bu Lisa dari PI 1 sampai dengan saat ini di PI 2. Dan mohon maaf juga sebelumnya kalau seandainya ada yang harusnya hadir siang menjadi hadir pagi gitu ya Bapak Ibu. Semoga kesempatan ini bisa dijadikan sebagai banyak hal yang bisa diambil, banyak hikmah yang bisa diambil, walaupun mungkin nggak ada hikmah di sini. Ada yang namanya hikmah Bapak Ibu? Nggak ada ya. Baik ya. Mungkin ini sudah berulang ya karena waktu itu Bu Vio juga pasti sudah ada ini ya Bu Vio ya. Tapi insya Allah ini sebenarnya memang jadi bagian dari program CGP, bahwa di mana CGP menciptakan atau membuat visi prakarsa perubahan, visi pendidikan yang nantinya menjadi dasar dari cita-cita sekolah sebenarnya Bapak Ibu. Karena yang namanya visi, judulnya sudah visi ya, visioner, berarti memikirkan apa sih yang akan didapati atau apa sih yang akan terjadi sama peserta didik kita di masa yang akan datang. Dan ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa ya? Tanggung jawab orang tua kah? Tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan, atau tanggung jawab kita semua sebagai pendidik mereka? Nah, nanti diskusi ini akan dipimpin langsung oleh Bu Lisa, dan insya Allah sangat-sangat amat terkait tentunya dengan kondisi sekolah yang pada saat ini Bapak Ibu ampuh gitu. Jadi harapannya ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban seorang CGP ya Bapak Ibu, tapi juga bermanfaat nantinya untuk sebuah visi seorang pendidik sejalan atau tidak sih dengan visi sekolah, atau sebaliknya visi sekolah sejalan atau tidak sih dengan visinya pendidik yang ada di sekolah tersebut, dan masih relevankah visi tersebut dijalankan di sekolah Bapak Ibu yang saat ini luar biasa ya, banyak anak-anak tercinta kita yang tangan-tangan mereka mungkin akan menjadi penarik kita di surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Tambahan untuk susunan acara hari ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, insya Allah sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah nanti dari Bu Lisa. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Tentunya teman-teman di sini ya, Bapak Ibu guru ya di sini yang lebih tahu seperti apa sih keterkaitan visi sekolah dengan kondisi peserta didik yang ada di sini. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah nanti oleh Bu Lisa, dan closing, nanti closingnya insya Allah bersama saya. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu, mohon diluangkan waktunya, dan mohon juga agar lebih aktif interaktif pada saat diskusi nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya suaranya Miss Yanti. Habis dengar suara Miss Yanti, dengar suara saya. Jadi, maaf ya Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan, nama saya Liza Kartiriza. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, saat ini Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan saya itu dapat apa aja sih selama mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 sampai dengan saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, adapun tujuan diskusi kita kali ini, yang pertama, kita dapat menilai kesesuaian visi. Betul tadi yang dikatakan oleh Miss Yanti, bahwa kita itu dari diskusi ini akan menghasilkan sesuai atau tidak ya visi kita di sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid yang tepat. Dan yang ketiga, apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Yang mudah-mudahan dengan diskusi ini kita dapat merumuskan segala apa yang menjadi impian dan tujuan kita. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada apa Bapak Ibu? Puisi ya. Puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Siapa di sini yang mau baca puisi ya? Bu Ari, boleh, silakan Bu Ari coba. Gak apa-apa, kan kita diskusi. Silakan. Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di panteng ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Aku melihat Indonesia jikalau aku melihat sawah mengujung menghijau. Aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Keren, luar biasa, Masya Allah, suaranya menggelegar. Aku melihat Indonesia. Apa ya yang kita bisa petik dari puisi ini Bapak Ibu? Silakan. Apa nih isi puisi ini ya sebenarnya? Dari puisi ini kita melihat bahwa jika aku yang melihat misalnya bahwa kita melihat Indonesia, artinya bahwa dimanapun pendidikan yang ada di Indonesia ini, baik dari Papua, Pulau Jawa, Sumatera, intinya adalah bahwa kita itu adalah satu, yaitu Indonesia. Jadi memang dengan berbagai-bagai dari setiap keberagaman, dari setiap perbedaan yang ada dimanapun berada itu, kita tahu bahwa kita satu karena kita adalah Indonesia. Jadi yang memajukan pendidikan, kalau Indonesia pendidikannya maju dimanapun berada, kita tahu bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang akan maju bersama-sama juga. Keren, tepuk hebat. Iya, luar biasa, benar tadi apa yang dikatakan oleh Bu Rio, bahwa inti dari puisi ini adalah cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Begitu juga dengan tujuan kita hari ini, visi kita mencapai untuk pendidikan yang lebih baik lagi ya. Oke, next. Nah, sekarang kita menonton Bapak Ibu. Video apa ini?
Ya, dia pengen jalan-jalan gitu. Tujuannya ke situ. Maka dia akan pergi. Iya, beruang yang kecil bisa Beruang yang kecil bisa menjatuhkan gunung es yang besar dengan usahanya. apa ya tadi isi videonya ya? Boleh? Boleh, silakan. Bapak Ibu kita diskusi. Ayo, silakan. Apa tadi isinya? Iya, tadi setelah kita melihat tayangan video itu, untuk mencapai suatu tujuan mereka berusaha dengan berbagai cara, sehingga sampai suatu tujuan yang mereka cita-citakan. Namun sampai di atas mereka kurang berhati-hati gitu Bu. Itu saja barangkali. Ya panas ya namanya. Panas silakan ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Nah, dari video tadi ya kita lihat ya betapa untuk mencapai suatu tujuan kita harus menyiapkan dulu apa yang perlu kita, perlengkapan yang perlu kita lengkapi untuk mencapai tujuan tersebut, dan tetap kita harus berjuang tanpa tanpa mudah menyerah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tentunya kita harus dengan penuh tekad yang kuat, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai apa yang sudah kita buat, tujuan yang sudah kita tentukan itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jamidin dan Bu Hilal. Benar sekali. Tadi di video itu kan si Bernardnya pertama udah nyiapin semuanya tuh, udah bawa palu ya namanya ya? Palu. Lalu udah peralatannya udah lengkap, ternyata ada kendala. Tapi setelah dia turun dan dia bingung, oh ternyata kukunya itu bisa, ternyata potensi, dia memiliki potensi sendiri. Jadi sebenarnya the power of kepepet tuh ya si Bernard itu, sama mungkin seperti kita, ketika kita bingung pasti ada aja ide gitu. Dan lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, visi sekolah saat ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Coba kita ucapkan bersama ini. Visi sekolah
saya. Amat benci terwujudnya peserta didik yang berdisiplin, cerdas, terampil, mandiri, berdasarkan iman dan takwa serta lingkungan. Iya, benar. Ini visi sekolah kita saat ini. Nah, tapi apakah visi ini sudah sesuai dengan keadaan di sekolah kita? Coba kita sama-sama menjawab kalimat rumpang berikut. Cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Pokoknya di sini saya akan membagikan sticky note. Ya, Bapak Ibu boleh tulis. Pak Anas, Pak Jami itu pengen muridnya tuh kayak gimana sih? Silakan ditulis di sini ya. Satu aja dulu. Satu pertanyaan, nomor 1. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Apakah sudah selaras dengan visi kita saat ini? Kita memimpikan murid yang, silakan nanti saya yang tempel di depan. Nomor 1 aja dulu. Kita memimpikan murid yang sudah saya ambil. Ramai nanti dapat kupon. Asik. Kita memimpikan Ya, yang pertama, kita memimpikan murid yang berdisiplin, cerdas, dan bertanggung jawab. Ya, selaras ini ya dengan visi kita ya, beriman. Terima kasih. Lalu terampil dan cerdas, berakhlak baik. Ya, selaras ya Bapak Ibu ya. Kalau beriman dan bertakwa, selaras pasti. Bangga, bahagia, ya bahagia ya, bahagia, terampil, selaras, aktif dan kreatif, selaras, memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas dan tanggung jawab. Ya, ada semua yang di visi kita ya, alhamdulillah. Beriman dan bertakwa sama semua, berakhlak sama, terampil, cerdas, mandiri ya. Rata-rata alhamdulillah, yang pertama berakhlak, terampil, dan mandiri. Semuanya ada di visi kita, sesuai mimpi kita ada di visi kita. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kita itu percaya bahwa murid kita adalah siapa ya murid kita ya? Murid kita adalah
Panjang-panjang nggak apa-apa. Oke, kita percaya bahwa murid kita adalah masa depan bangsa. Ya, tuh. Masa depan bangsa. Murid kita adalah masa depan bangsa. Murid yang berpotensi, amin. Lalu anak yang pintar, amin. Murid kita adalah anak yang pintar. Lalu murid kita anak yang berprestasi. Murid kita anak yang cerdas, ya. Impian ya Bapak Ibu ya. Kata-kata rupa ada lagi? Murid kita adalah tanggung jawab kita yang punya potensi. Betul sekali. Murid kita adalah tanggung jawab kita yang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Betul. Murid kita adalah benih yang harus kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Benar sekali. Murid kita adalah masa depan bangsa yang cerdas. Murid kita adalah benih-benih calon penerus bangsa. Benar. Benar semuanya, tidak ada yang salah. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Masih ada 4. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Disiplin. Ya. Jadi boros dikit aja. Bagi dua aja, bagi dua. Apa jaga lainnya? Orang. Di sekolah kita mengutamakan adab. Benar. Selaras gak tadi ada nggak adab ya di fisik kita? Ada di bagian apanya? Mengutamakan religius dan berkarakter. Adakah di fisik kita saat ini? Ada. Sekolah kita mengutamakan adab, sopan santun dan etika. Ya. Oke, sudah? Kan diskusi ya, nggak apa-apa ya. Oke. Satu lagi yang kita tuliskan, nanti duanya kita langsung ungkapkan Bapak Ibu ya. Yang ditulis satu lagi, pakai kertas yang warna hijau. Murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa, ya silakan ditulis di kertas yang warna hijau. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menerapkan ada tanggung jawab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berprestasi, ya. Mereka memiliki potensi, benar, karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai guru adalah menggali setiap potensi yang ada pada peserta didik. Baru 2, ada lagi? Mereka sadar betul bahwa
kewajiban siswa. Belajar itu sangat penting untuk masa depan. Belajar itu menyenangkan. Menuntut ilmu itu kebajikan. Menuntut ilmu itu penting. Di sekolah mereka harus memiliki kedisiplinan. Oke, untuk 2 pertanyaan terakhir saya akan langsung berdiskusi kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kita warga di sekolah yakin untuk ini yakin untuk selalu terampil. Silakan berdiri. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengajarkan ke siswa dan juga Tanggung jawab. boleh ditanggung jawab. Kita di sekolah sadar betul bahwa kita mampu belajar dengan hati yang bergembira, saling menghargai antar warga lingkungan sekolah kita. Kita warga sekolah ini yakin untuk saling menghargai antara satu sama lain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik kepada anak siswa kita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berkontribusi dengan lingkungan sekitar. Kita warga sekolah ini untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan disiplin, serta mengajarkan akhlak yang baik terhadap anak-anak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi yang sudah kita buat, tentunya dengan cara kita bekerja bersama-sama dengan penuh kekompakan. Kita di sekolah ini yakin untuk memberikan kepada siswa supaya siswa dapat bertanggung jawab dalam melakukan segala pekerjaannya, dan untuk kita para pendidik, guru-guru ya, adanya saling kerjasama yang bertanggung jawab. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan dan menciptakan generasi yang berprestasi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dan kreatif. Oke, kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, baik kepada pimpinan, kepada rekan kerja, dan kepada peserta didik. Terima kasih. Luar biasa, ini saya jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu, ya benar. Kita di sekolah ini, kita warga di sekolah ini yakin kita bisa mencapai visi yang kita rumuskan bersama, mencapai mimpi dan tujuan dari visi kita. Lalu pertanyaan terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan
dan masa depan generasi kita serta untuk bangsa kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus bertanggung jawab sebagai pendidik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan ramah anak itu juga penting. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa pendidikan sangat penting bagi anak-anak, juga bagi kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tujuan yang kita sudah buat itu tidak bisa terwujud dengan sendiri-sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan solid. Kita dan warga harus paham mengenai visi dan misi yang diterapkan di sekolah dan diterapkan kepada anak-anak didik. Itu saja. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi yang sudah dibuat sekolah harus dapat terwujud. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan anak tidak hanya pengetahuan saja, tapi banyak hal yang lain yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki bakat dan keunikannya tersendiri. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi sekolah bisa dicapai bersama-sama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak adalah generasi bangsa ini. Sekali terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Oke, benar yang disampaikan Bapak Ibu. Tadi ada yang sudah selaras dengan visi sekolah kita saat ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid adalah generasi penerus bangsa, setiap murid adalah benih-benih. Tugas kita sebagai guru menggali potensi setiap murid itu sesuai dengan alam dan adat zamannya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu yang salah satu saya pelajari ketika saya mengikuti PGP, yaitu menerapkan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Jadi kita itu berfokus kepada kolaborasi, tidak ada yang lelo gue gitu kan. Kolaborasi, kunci utamanya adalah kolaborasi dan menemukan hal positif dalam diri seseorang. Jadi, inquiry apresiatif itu tidak mencari kesalahan, tapi mencari kekuatan yang ada pada diri kita dan berfokus pada kolaboratif dan menemukan hal positif dalam setiap diri masing-masing pada diri kita dan tidak mencari kambing hitam. Itu adalah inquiry apresiatif. Nah, lalu selain itu saya juga belajar Bagja. Apa Bagja? Dulu sebelum tahu ada tes itu, Bagja itu kirain itu bajuri orang gitu ya. Ternyata tuh bukan. Bagja itu kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan tadi. Inquiry apresiatif tadi kan kita mencari kekuatan, tidak mencari kambing hitam. Nah, lalu Bagja ini ternyata adalah singkatan. Lah, apa aja ya? Nanti kita atur. Nah, di sini Bagja itu ada tahapannya, ada singkatannya. Nah, B, pertama B, membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan. A, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Setelah saya menjalani tahapan Bagja ini, maka saya merumuskan visi guru penggerak, yaitu di sini juga saya mengadopsi beberapa dari visi sekolah, tidak sepurnya dari visi guru penggerak, tapi mengadopsi juga dari visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia. Kenapa berakhlak mulia itu ditaruh di depan? Karena dengan berakhlak mulia menurut saya
siswa-siswi itu setiap langkahnya, setiap pekerjaannya itu akan diberikan keberkahan gitu ya. Nah, akan lebih dimudahkan dengan adanya akhlak mulia. Makanya berakhlak mulianya di depan. Cerdas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Apa aja ya karakter profil pelajar Pancasila itu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih. Jadi panjang ya kalau dinyanyiin, ternyata visinya jadi panjang, jadi disingkat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi masuk semua tuh yang ada karakter profil pelajar Pancasilanya masuk ke dalam visi. Nah, di sini juga saya melakukan prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sebenarnya sih dilihat dari sekolah kita ya di pinggir gitu ya, teknologi apa sih yang mau dikembangkan, yang ditingkatkan gitu. Jadi sempat terlintas di pikiran saya 2 tahun lalu, Bapak Ibu mungkin masih ingat pada saat awal kita melaksanakan AKM, kalau nggak salah laporan operator laptop itu cuma 2, dan kita seluruhnya waktu itu kan meminjamkan laptop ya Bapak Ibu ya. Laptop siapa yang rusak? Banyak kan tuh. Nah, saya tuh kenapa ya kita itu prakarsa perubahannya itu adanya pemanfaatan teknologi, karena saya itu ingat dulu laptop saya juga rusak gara-gara anak-anak. Kenapa? Karena kan anak-anak kita kan masih awam dengan hal-hal yang seperti ini, belum pernah pegang gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa pemanfaatan teknologi? Karena alhamdulillah ternyata laporan operator itu sekarang laptop dari bantuan itu ada 10 dan ada semua di lemari, canggih-canggih daripada laptop saya. Nah, saya nggak pengen laptop saya jadi rusak lagi nanti ketika tahun depan AKM kelas 5. Makanya kemarin di kelas 4 itu saya mulai menggunakan laptop, tapi tujuannya itu bukan yang teknologi yang bagaimana banget gitu ya. Saya pengen anak-anak pertama itu bisa dulu deh nyalainnya. Gimana ya nyalainnya? Cara pencetnya bagaimana, jangan sampai terjadi lagi kayak waktu itu dol ya, punya Bu Bio ya. Dol dipencet-pencet gitu kan. Nah, sebenarnya ini prakarsanya mungkin di sekolah lain itu biasa nyalain doang gitu ya. Tapi ternyata selain itu di kurikulum Merdeka kelas 4 dikit-dikit di setiap buku itu silakan klik ini, silakan scan ini. Oh, ternyata di kurikulum Merdeka itu kita juga harus memanfaatkan teknologi, karena di buku paketnya itu adalah di situ tadi ada silakan klik ini, anak-anak belajar bagaimana mencari kata-kata sulit di KBBI, bagaimana mencari cerita di dalam Padlet. Banyak sekali yang dikit-dikit di buku paket itu silakan scan, silakan klik ini. Bagaimana caranya mencari kata-kata sulit dalam KBBI. Di salah satu soal pun kemarin mereka itu diminta untuk mencari kata-kata sulit, tapi bukan mencari kata sulitnya, tapi bagaimana prosesnya. Nah, ketika dikasih soal seperti itu mereka bingung. Ya, yang ngerjain mama Bu di rumah. Nah, makanya itu daripada laptopnya ada di lemari, kemarin sedikit-sedikit saya belajar ajarkan gitu ya. Jadi guru TIK juga ini kan. Ngajarin dulu anak-anak, tujuan utamanya itu tadi, saya nggak pengen laptop saya rusak. Terus saya pengen di kelas 5 nanti mereka minimal sudah bisa dulu deh. Nih, yang lainnya dulu. Yang lainnya mencetnya jangan digini-giniin kayak tahun lalu kita laptop kita pada rusak ya, Nak? Iya, nah gitu Bapak Ibu. Nah, itu alasan kenapa saya melakukan prakarsa perubahan itu pemanfaatan teknologi, walaupun kita teknologinya masih sangat sederhana yang seperti saya paparkan tadi. Kok habis ya? Harusnya masih ada. Ini langsung ke sini. Nah, ini ada pun tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan. Pertama saya membuat pertanyaan, melakukan kolaborasi tentunya, mencari referensi terbaik itu bagaimana. Referensinya itu kemarin saya sharing dengan teman saat PPD, bagaimana sih Bu pembelajaran yang menggunakan teknologi itu apa aja. Kemarin saya sempat sharing. Lalu yang kedua mencari referensi guru, ya ini kemarin sudah saya lakukan, kemarin sharing by WA.
Lalu ini G, gali mimpi, membuat lomba observasi, melakukan kolaborasi, lalu mencari referensi. Lalu tahapan selanjutnya jabarkan rencana. Nah, di sini saya mulai lakukan membuat perangkat pembelajaran, instrumen pembelajaran yang tepat, membuat LKPD yang menarik, media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemarin alhamdulillah sudah saya lakukan. Kemarin saya membuat Kahoot. Ternyata di Kahoot itu nanti anak-anak ada yang tidak harus membawa handphone, nanti akan saya coba insya Allah. Ternyata dengan scanner tetap menggunakan teknologi, tapi anak-anak tidak harus menggunakan gadget. Ada, nanti insya Allah saya coba lagi. Lalu yang terakhir, membuat jadwal kegiatan pembelajaran. Ini insya Allah ini akan saya lakukan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja untuk rangkumannya akan dijelaskan oleh Miss Yanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya Bu Lisa, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu setelah Bapak Ibu melihat visi dari Bu Lisa, kemudian ada prakarsa perubahan, dan ada juga Bagja ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Lisa. Boleh? Saya minta pendapatnya dari 1 atau 2 orang. Ya. Oke, terima kasih Bu. Kalau saya terus terang Bu, saya juga CGP, tapi CGP asli, calon guru pensiun. Saya nungguin apa ya CGP. Saya CGP. Saya izin duduk aja ya Bapak Ibu. Saya maaf juga. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Setelah saya melihat, mengamati, lalu melihat bagaimana guru-guru CGP yang ada di Keramat Keji, saya merasa ini sangat baik gitu Bu, sangat baik. Lalu mereka banyak peningkatan dan memang sosoknya sekarang jadi berbeda. Mereka betul-betul CGP gitu, tidak seperti saya. CGP yang lain. Jadi saya membayangkan kalau program CGP ini ada pada generasi saya, mungkin saya nggak akan bisa mengikuti, karena sudah begitu. Pertama, selain memang mereka punya potensi, kedua IT-nya juga sudah canggih. Jadi saya membayangkan andaikan itu terjadi kepada diri saya, bagaimana ini CGP saya. Saya alhamdulillah, tapi saya juga sudah bisa CGP saat ini. Tapi terus terang memang ini memang sangat berbeda. Mereka sudah istilahnya ada perbedaan. Maaf ini untuk yang belum CGP, karena memang mereka tentunya belum mendapatkan ilmunya. Nah, kalau yang sudah CGP, mereka sudah mempelajari, sudah dapat ilmunya, lalu juga sudah mempraktekkan langsung kepada anak didik. Mudah-mudahan ke depannya kalau memang CGP ini terus berjalan, lalu teman-teman yang ada di sini juga bisa mengikuti, dapat kesempatan untuk mendapatkan materi seperti teman-teman yang sudah. Saya merasakan ini sangat luar biasa untuk dunia pendidikan. Saya rasa itu. Tentunya yang terakhir, saya alhamdulillah saya tidak ikut CGP, karena kalau ikut saya tidak akan bisa mengikuti. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu. Boleh ada yang lain dari Bapak Ibu? Sama dengan pensiun juga ya. Calon CGP. Di 1, 2, 3, 4, masih 6 ini yang belum Boleh? Ini yang udah ahli yang mulai CGP. Ini harusnya yang lain nih. CGP angkatan 11 mungkin. Angkatan 12 kan? Sudah mulai buka lagi kemarin CGP angkatan 11.
Ya, silakan Bapak Ibu. Panas seperti muda. Oke, kalau dari saya pribadi, seperti Bu Muhaya tadi sampaikan itu bahwa memang ilmunya sebenarnya yang paling penting ya, ilmunya itu. Dan memang untuk mendapatkan ilmu itu seperti yang sudah mungkin ibu-ibu juga lihat bagaimana perjuangannya dengan Zoom, dengan belajar, waktu untuk masak, waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain itu pun berkurang gitu ya. Tapi itulah sebuah perjuangan memang untuk kita mau merubah dan untuk berdampak bagi pendidikan kita. Karena apa? Kita harus sadar betul gitu ya, untuk sekarang ini memang zamannya zaman teknologi, anak-anak mungkin lebih pintar dari kita. Kita bersyukur kita masih di SD gitu ya. Kalau kita terkadang lokakarya begitu ya, banyak pada cerita SMP, guru SMA gitu ya. Dan memang dengan sekarang kalau SMP itu kan ada chat GPT segala macam itu gitu. Jadi kalau guru memang tidak mau belajar akan ketinggalan gitu. Kalau di SD mungkin kita masih bisa hanya biasa aja, anak-anak nggak ada komplain gitu. Tapi kalau untuk di tingkat SMP, SMA nanti itu memang guru itu harus lebih kreatif, lebih banyak belajar lagi. Dan kita pun guru-guru SD itu jangan mau ketinggalan gitu ya. Walaupun yang kita ajarin itu anak-anak masih mungkin tidak banyak kritis, tidak banyak komplain gitu ya. Tapi dari kita pun mereka suatu saat itu akan merasakan, oh ya, saya di SD dulu sudah begini kok pembelajarannya gitu. Jadi saat mereka di SMP nanti mereka tidak kaget dengan misalnya pembelajaran merdeka. Memang kurikulum kita sih kayak saya gitu ya, kelas 6 belum kurikulum merdeka gitu. Tapi bagaimanapun kita harus mengikuti, walaupun memang tidak sesuai bukunya dengan memang yang ini mau nggak mau kita harus adopsi sedikit demi sedikit. Kita harus berani untuk berinovasi. Dan bagaimana menerapkan kurikulum merdeka itu di buku yang memang kurikulum 13. Dari situ pun kita harus belajar gitu, bagaimana sih untuk kita mengkombinasikan kurikulum dengan buku yang ada itu. Supaya apa? Anak ini kita akan hantarkan ke tingkat SMP yang mereka akan memasuki kurikulum 13 itu. Jangan sampai mereka nanti masuk ke SMP mereka pelangak-pelongo, ini apa, seperti apa ini gitu. Setidaknya mereka tahulah. Jadi kita sebagai guru-guru, mari kita belajar bersama-sama, kita kolaborasi, kerjasama. Saya dengan Bu Lisa pun bukan lebih pintar, bukan lebih baik, tapi kami mau gitu, maksudnya bersama-sama kita belajar dengan ilmu yang kami sudah pelajari terlebih dahulu. Walaupun ibu-ibu pun lebih hebat dari kami dengan pengalaman yang sudah berpuluh tahun mengajar, ibu-ibu lebih hebat pastinya dari semua pengalaman ini. Jadi kita sama-sama ya, saya dengan Bu Lisa siap untuk misalnya kita untuk terus bekerja sama untuk membangun pendidikan Indonesia ini, terutama di Keramat Beji ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih banyak Ibu Bu Vio dan Bu Muhaya. Masya Allah, luar biasa responnya dan supportnya terhadap teman-teman, terutama buat Bu Lisa dan Bu Vio sebagai CGP. Kalau saya boleh mungkin agak sedikit menyimpulkan, izin menyimpulkan, saya tadi mendengar sangat luar biasa ya yang sudah diisi oleh Bapak Ibu. Apa sih yang terkait dengan peserta didik gitu, karena balik lagi ketika kita bicara sebagai pendidik pasti tidak terlepas dari kata peserta didik apapun namanya ya, karena kan di kurikulum digonta-ganti ya, ada peserta didik, kadang disebut siswa, sekarang disebut murid gitu, padahal sama aja, dia lagi gitu. Nah, tadi saya ambil beberapa keywords, itu ada kata masa depan, kemudian ada kata pendidikan sangat penting bagi anak-anak dan bagi kita. Nah, itu keywordsnya tadi saya pilih dari beberapa Bapak Ibu tadi. Kemudian ada kata-kata kerjasama. Masya Allah, tadi saya juga sudah dengar dari Bu Vio. Sangat visioner. Sebenarnya kita sudah menjalankan gitu ya, Bapak Ibu juga di sini sudah luar biasa, sudah menjalankan. Dan kalau bicara tentang masa
masa depan. Kemudian belajar pendidikan sangat penting bagi kita. Berarti kan boleh kita sepakati bersama ya bahwa pendidikan dan belajar itu bukan hanya kewajiban murid. Begitu nggak sih Bapak Ibu? Nah, berarti belajar itu adalah haya sepanjang hidup. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, sip. Kalau kita sepakat berarti benar tadi Bu Vio bilang, yuk Bapak Ibu kita belajar bareng-bareng. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata stop untuk yang namanya belajar gitu, dan tidak terbatas sama apapun. Nah, terus saya kaitkan lagi nih dengan kerjasama. Tadi Bu Vio sudah menawarkan, Bu Vio dan Bu Lisa sangat ready untuk mendampingi, untuk membersamai Bapak Ibu untuk belajar. Karena di CGP ini, khususnya di saat ini PI2 ya Bapak Ibu, ada poin di mana CGP ini diminta untuk merintis yang namanya komunitas praktisi. Nah, walaupun nantinya mungkin program pemerintah ini hanya sampai di CGP 13, kayak saya dengar-dengar seperti itu ya. Sebenarnya harapan pemerintah itu nantinya CGP ini justru yang akan mengadakan PGP di sekolahnya masing-masing gitu. Jadi ini adalah agent gitu, makanya mereka sekarang dijadikan diberikan ilmunya dulu, dikasih pendidikannya dulu, dikasih bekalnya dulu, supaya bisa apa sih? Supaya bisa merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah. Jadi boleh sih hebat di mana-mana gitu ya, di luar boleh gitu, di apa namanya, di KKG, di MGMP atau di manapun boleh gitu, karena sekarang ada banyak ajang perlombaan guru ya Bu, ada apresiasi GTK dan sebagainya. Tapi bagaimana di rumah kita sendiri gitu? Apakah kita sudah menjadikan rekan-rekan kita hebat? Apakah kita sudah hebat untuk rekan-rekan kita? Apakah kita sudah hebat untuk anak-anak kita? Apakah kita menghias rumah orang, tapi rumah kita sendiri seperti apa gitu? Makanya that's why mulailah merintis komunitas praktisi di sekolah. Ada masalah apa di kelas? Ada masalah apa di siswa? Masalahnya terkait dengan pembelajaran atau tidak? Yang mana yang urgent? Yang mana yang harus diselesaikan? Yang mana yang harus didiskusikan? Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Termasuk tadi Bu Lisa saya sambungin lagi dengan prakarsa perubahannya, yaitu teknologi. Nah, dari sini kembali lagi ke kolaborasi. Kalau kita tidak berkolaborasi, tidak akan ada yang namanya terwujud sebuah visi. Sepakat nggak Bapak Ibu? Yang satu kemana, yang satu lagi kemana, sementara nahkodanya kemana gitu, misalnya kepala sekolahnya kemana gitu ya, akhirnya beda-beda gitu. Dan tapi luar biasa, tadi saya juga simak, ini semuanya visinya sudah sesuai dengan visinya sekolah gitu, dan bahkan ada yang more than that gitu, ada yang lebih dari itu gitu, udah memikirkan, karena sebuah visi pastinya harus visioner. Sepakat ya Bapak Ibu, harus visioner. Benar tadi kata Bu Vio, kita nggak usah berpikir bagaimana nanti anak kita, murid-murid kita di 10-15 tahun ke depan, tapi mikirnya pas nanti mereka lulus SD aja deh. Kebetulan saya guru SMP Bapak Ibu. Dengan SD SMP swasta itu SD-nya dari yang heterogen. Artinya mereka berasal dari banyak SD yang belum tentu nih di SD-nya menggunakan teknologi. Nah, mikirnya sependek itu aja dulu deh gitu. Artinya benar ya Bu Vio ya, ada loh di kami yang ketika kelas 7 sama teknologi pelangak-pelongo tuh ada yang baru banget pegang laptop tuh baru banget ada gitu. Jadi itu aja deh gitu, think about that gitu, yang short time gitu, short period di mana mereka, oh iya ya, ini anak nanti SMP-nya atau yang lebih pendek lagi, mereka punya gadget kan Bapak Ibu. Nah, gadget ini
pasti mereka gunakan setiap hari gitu kalau yang punya ya gitu. Dan mereka menggunakan gadget ini bijak nggak sih gitu? Benar nggak sih sesuai usianya apa enggak sih gitu? Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua, hanya orang tua seorang kah? Atau ada peran kita di situ? Nah, pastinya ada ya. Kalau kita sepakat ya, ada gitu peran kita di situ. Nah, that's why itu aja deh gitu. Kita persiapkan mereka itu ada di bangku sekolah, ada di bangku sekolah kita untuk apa? Untuk keluar ke kehidupan yang nyata kan? Keluar kepada berbaur dengan masyarakat. Keluar kepada nantinya mereka di masyarakat itu bakal ngapain? Bakal menggunakan yang pendek aja deh, bakal menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi gitu. Bakal menggunakan berbagai media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi gitu. Nah, bagaimana kalau mereka nggak tahu dan nggak ngerti apa yang harus dilakukan di media sosial? Akhirnya banyak kasus yang menyalahgunakan media sosial. Karena memang kita tidak bisa membendung apa yang ada di media sosial, tapi kita bisa masuk ke pikiran mereka untuk setidaknya memfilter. Sepakat nggak Bapak Ibu? Ya, untuk setidaknya memfilter. Karena yang saya tahu nih, tadi saya juga sharing sama Bu Lisa. Bu Lisa, pernah ada nggak orang tua yang bilang, Bu, Miss, tolong dong bilangin anak saya kayaknya lebih nurut sama bapak ibu gurunya deh dibanding sama saya. Ada nggak Bapak Ibu? Nemu nggak yang kayak gitu? Nah, berarti kan kita punya the power of hypnosis. Bener ya? Gitu. Jadi apa yang kita omongin itu lebih ngena dibanding orang tuanya yang ngomong. Di situ kita udah punya kekuatan. Yang tadi dibahas juga kata Bu Lisa, we don't think about our negative or our problem, but we think about our asset. Jadi kita berpikirnya aset. Kita mau menyelesaikan masalah, kita mikirnya masalah apa. Tapi kalau kita mau cari solusi, kita berpikirnya aset. Apa yang kita punya? Apa yang ada di sekitar kita? Potensi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sepakat nggak teman-teman? Because kalau kita berpikir masalah, kemudian kita mencari solusi dengan menggali lagi masalah tersebut, saya rasa nggak akan mendapatkan solusi. Apalagi kalau membahas siapa yang salah, gitu. Jadi ujung-ujungnya blaming, bener nggak Bapak Ibu? Ini gara-gara orang tua nih, ini gara-gara gurunya nih, ini gara-gara sekolahnya, ini gara-gara kelasnya panas dan sebagainya. Nggak ketemu solusinya. Udah ketemu masalah, akar masalahnya, gimana solusinya? Ada apa ya di sekolah? Potensi kita apa ya? Oh, saya bisa ini, oh saya bisa itu. Oh, di sekolah ada laptop walaupun cuma 10. Yang sayang banget kalau cuma ditaruh doang di lemari gitu. Sementara teknologi mungkin salah satu toolsnya adalah laptop. Meskipun nggak mesti laptop, teman-teman. Jadi banyak hal yang ringan-ringan yang kita bisa ambil untuk tipek, untuk teknologi dalam pembelajaran. Jadi insya Allah, Masya Allah luar biasa teman-teman. Saya dapat insight hari ini dari Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat di sini. Tadi juga Bu Lisa cerita bagaimana kondisi di sini dan lumayan melelahkan ya pastinya. Tapi saya yakin dengan kolaborasi menjadi positif dan menjalankan visi sekolah yang pastinya berpihak. Saya yakin nggak ada pendidikan dan nggak ada visi yang tidak berpihak pada siswa. Sepakat? Tapi
bukan hanya berpihak, ternyata harus melibatkan. Bahkan visi ini bisa jadi nanti kita minta pendapat mereka. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka harapkan dengan mereka bersekolah di sini? Tanya lagi ke orang tua apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, bekal apa nanti yang bisa mereka bawa gitu. Oke, saya rasa sih cukup. Insya Allah hari ini luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas insight-nya yang akan saya bawa terus ini dari Bapak Ibu, berharga banget. Apalagi tadi pendapat-pendapat Bapak Ibu yang wah keren-keren. Saya belajar dari Bapak Ibu hebat yang ada di sini, dari Bu Lisa, dari Bu Vio, dari Bu saya lupa Muhaya, ya Allah. Ibu yang masih dengan usianya, yang masih dengan CGP-nya ya, calon guru pensiun tapi masih luar biasa. Bahkan wah, literasinya luar biasa Ibu. Oke, begitu saja sebagai penutup. Insya Allah semoga diskusi ini nanti bisa dilanjutkan. Untuk kebetulan tadi saya juga tanya sama Bu Lisa. Bu Lisa, kalau sekolah negeri itu visinya udah diatur sama pemerintah atau boleh menciptakan sendiri? Ternyata boleh ya menciptakan sendiri gitu. Dan insya Allah ya, semoga sebenarnya visi ini boleh sekali direvisi gitu, sangat boleh gitu, bahkan wajib gitu direvisi. Ini sudah relevan atau belum, sesuai kebutuhan atau belum gitu. Dan insya Allah udah ada 2 CGP dan nanti mungkin ada 5 CGP angkatan 11, 12, 13 ya, amin insya Allah. Yang insya Allah akan menjadikan SDN Keramat Beji ini menjadi sangat luar biasa ya. Begitu saja, terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sangat fakir ilmu. Jadi di sini saya bukan bermaksud menggurui, saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu. Ya, demikian paparan visi dan prakasa perubahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir pada pagi menjelang siang hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Miss Yanti yang sudah penuh kasih sayang, mendukung saya, membina saya. Masya Allah, saya nih Miss yang fakir ilmu mah harus banyak belajar dari Bapak Ibu semua juga. Ya, terima kasih. Kita akhiri sesi kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.